Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Bersama lagi channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya ya mereka yang kontra terhadap apa yang saya sampaikan ya dari kalangan aswaja. Belakangan ini sepertinya ya responnya tanpa ilmu, responnya tidak ilmiah ya, karena ya mereka tidak sanggup lagi untuk merespon secara ilmiah, untuk merespon berdasarkan dalil, berdasarkan argumentasi ya, karena mereka sudah mentok. Karena dalil mereka ya hanya cocok logi, ngepas-ngepasi, dan akal-akalan. Ya, buktinya di konten saya yang terakhir, yang kemarin, ya, responnya hanya menyerang personal, sobat-sobat. Bukan merespon pada tema bahasan, pada substansi yang dibahas, sobat-sobat. Nah, kali ini sobat-sobat, saya ingin memberikan data dan fakta bahwa ternyata kebanyakan dari mereka juga inkonsistensi, tidak konsisten dengan pendirian mereka sendiri. Ya, yang mengklaim bermazhab kepada Imam Syafi'i, sobat-sobat. Ya, ternyata ya ada beberapa sikap atau pemahaman Imam Syafi'i mereka tidak mau mengikutinya atau membangkang kepada Imam Syafi'i yang mereka klaim sebagai mazhab mereka. Kasar ya sepertinya kata-kata membangkang. Ya apa yang bisa dikatakan? Bahasa apa yang bisa menggambarkan atau menggantikan orang yang tidak mau kepada ya pemimpin yang diikutinya, sobat-sobat. Ya termasuk ya masalah tahlilan, Imam Syafi'i mengingkarinya, mereka kan tidak mau meninggalkan. Ya. Nah, akhirnya berkilah. Dalam hal tahlilan mereka tidak ikut Imam Syafi'i, tetapi mengikuti Syafi'iyah. Siapakah Syafi'iyah? Syafi'iyah itu ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Artinya ulama-ulama yang pemahamannya, sikapnya, pendapatnya ya mengikuti atau mencontoh Imam Syafi'i. Tetapi dalam masalah tahlilan, Syafi'iyah ini tidak mau mengikuti Imam Syafi'i yang diklaim sebagai mazhab mereka. Dan ini diikuti oleh kebanyakan ya pengikut-pengikut Imam Syafi'i yang tidak mau meninggalkan tahlilan, ikut dengan Imam Syafi'i, sobat-sobat ya. Nah, jadi bolehkah kita katakan ya bahwa
bermazhab kepada Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, itu hanya klaim saja. Karena mereka akan mengikuti Imam Syafi'i yang sesuai dengan pemahaman dan pengamalan mereka saja. Begitu Imam Syafi'i tidak sesuai lagi, bahkan mengingkari ya amalan yang mereka lakukan, maka mereka tinggalkan Imam Syafi'i, mengikuti pengikut Imam Syafi'i, ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i yang dinamakan Syafi'iyah. Artinya mereka turun kelas dari mengikuti Imam Syafi'i, sekarang mengikuti pengikut ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i yang disebut Syafi'iyah. Nah, berikut ini sobat-sobat ya akan saya tayangkan ya apa saja ya ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang mereka tinggalkan, ya, yang mereka tidak mau mengikutinya, sobat-sobat. Nah, mari kita simak saja. Celanya fanatik mazhab. Imam Asy-Syafi'i berkata, semua perkataanku yang menyelisihi sabda Nabi SAW yang sahih, maka hadis Nabi lebih utama untuk diikuti, maka janganlah kalian taklid kepadaku. Al-Imam An-Nawawi juga berkata, adapun yang merupakan konsekuensi dalil bahwa tidak harus baginya untuk bermazhab dengan mazhab tertentu. Akan tetapi ia meminta fatwa kepada siapa yang dia kehendaki atau orang yang dia temui tanpa mencari-cari keringanan. Mengagungkan kuburan. Imam Asy-Syafi'i berkata, aku suka jika kuburan tidak ditambah dengan pasir dari selain galian kuburan itu sendiri, dan tidak mengapa jika ditambah pasir dari selain galian kuburan. Jika ditambah tanah dari selainnya akan sangat tinggi. Akan tetapi aku suka jika kuburan dinaikkan di atas tanah seukuran sejengkal atau yang semisalnya, dan aku suka jika kuburan tidak dibangun dan tidak dikapur atau disemen, karena hal itu menyerupai keperhiasan dan kesombongan. Dan kematian bukanlah tempat salah satu dari keduanya. Maksudnya hiasan dan kesombongan. Dan aku tidak melihat kuburan kaum muhajirin dan kaum ansor yang dikapuri. Bid'ahnya tahlilan. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, dan aku benci al-mathim, yaitu berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayit, meskipun mereka tidak menangis, karena hal itu hanya memperbarui kesedihan dan membebani pembiayaan. Ini adalah lafal nas pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan beliau diikuti oleh ahli fikih mazhab Syafi'i. Kemudian Imam An-Nawawi, penulis kitab Al-Muhadzab, dan yang lainnya juga berdalil untuk pendapat ini dengan dalil yang lain, bahwa model seperti ini adalah muhdas atau bid'ah. Allah di atas langit. Al-Baihaqi berkata, inilah naskah kitab yang didiktekan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ayyub tentang mazhab Ahlus Sunnah, tentang apa yang terjadi antara Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dengan para sahabatnya. Dan ia menyebutkan di antaranya, Ar-Rahman berada di atas arsy tanpa ditanya bagaimananya. Asar dari para salaf tentang yang seperti ini banyak. Dan di atas jalan ini ditunjukkan oleh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal, Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali, dan dari kalangan para ulama mutaakhirin adalah Abu Sulaiman Al-Khattabi. Tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dikirimkan pada mayit. Imam Asy-Syafi'i berkata, sampai kepada mayit dari perbuatan dan amalan orang lain 3 perkara, yaitu haji yang dikerjakan atas nama sang mayit, harta yang disedekahkan atas namanya atau yang dibayarkan atasnya, dan doa. Adapun selain hal itu, maka sholat atau puasa, maka itu hanya untuk pelakunya, bukan untuk mayit. Nah, sobat-sobat, itulah ya beberapa ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh mereka yang mengklaim bermazhab kepada Imam Syafi'i, yang mengklaim mengikuti pemahaman, pendapat, dan sikap Imam Syafi'i. Sobat-sobat, ya saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan,
nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.